Shalom. Selamat beribadah. Kita mau beribadah pada siang hari ini. Kita menyatukan hati kita dengan berdoa. Haleluya, Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, bahkan setiap pertolongan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini karena kemurahan Yesus. Bapa, sebentar kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kuduskanlah setiap hati kami Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur pada Engkau Yesus. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerjalah atas hidup kami Yesus. Amin. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat campur tangan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur karena Kau baik, karena Kau baik Yesus. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa, tiada batasnya, tiada tandingannya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Rajaku yang bertata. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
berdiri. Bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku mengerti Tuhan keadaan, kondisi setiap hati kami Tuhan. Kami sangat percaya dan sangat yakin Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kebaikan-Mu
hari ini Tuhan. Perbuatanmu yang sungguh ajaib di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru bagi setiap kami. Kemurahan-Mu selalu mengikuti kami. Kami percaya bahwa Engkaulah kekuatanku. Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, hanya di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan baru. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada sukacita, ada pengharapan yang baru. Apapun Tuhan yang kami bahas saat ini, kondisi kami percaya kami mau menaruhkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan ambil alih dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih ada buat setiap kami. Mujizat-Mu masih ada buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami meyakini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidup kami Yesus. Kami tidak mampu Tuhan, Engkau yang selalu memampukan kami Tuhan. Engkau yang selalu menguatkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau selalu berjalan bersama kami Tuhan, yang selalu menopang kami, yang selalu menggandeng tangan kami di saat kami terjatuh Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatu perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yes. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Inilah Tuhan pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau lah yang kami andalkan Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Benar Yesus. Haleluya Yesus. Berubah, kasih setiamu tidak pernah berubah, hal ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di siang hari ini kami hadir kepada Tuhan dengan membawa syukur kami, pujian kami, penyembahan kami, dan hati kami yang kami mau berikan kepada Tuhan. Dan kiranya kami berkenan kepada Tuhan, persembahan yang kami naikkan berkenan kepada Tuhan, pelayanan yang kami berikan berkenan kepada Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan hadir beraktivasi ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Karena ini adalah waktu Tuhan untuk kami sekalian ya. Waktu Tuhan untuk memberkati kami. Waktu Tuhan untuk mempelancarkan ya Tuhan apa yang tidak dapat kami boleh perbuat Tuhan. Terima kasih Bapak. Lawat kami sekalian ya Tuhan, sidang jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Bapak, ke dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang siap memuji nama Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kasih tos kanan kiri, katakan Engkau sungguh baik. Tuhan, karena Tuhan kita baik, bahwa teman-teman kita juga baik. Haleluya. Menemukanku sama
Amin. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kekuatan dan masmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sampai silakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita di siang hari ini sebelum mereka memasuki kelas untuk pembinaan rohani mereka sekaliannya. Kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengangkat tangan kami memberkati baik guru sekolah minggu dan juga Tuhan anak-anak didik kami sekaliannya yang meneruskan iman kami ya Tuhan, meneruskan kekristenan ke depan ya Bapak. Kami rindu mereka boleh bertumbuh, berkembang menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang mempunyai kekuatan yang lebih dahsyat daripada kami ya Tuhan, sebagai seorang yang percaya ya Tuhan, yang menjadi seorang pejuang yang lebih dahsyat daripada kami sekaliannya ya Tuhan. Tuhan memberkati guru sekolah minggu yang mendidik mereka sekaliannya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Dan sebentar mereka akan masuk ke dalam firman Tuhan, ke dalam kelas mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga yang membuat hati mereka Tuhan menjadi seorang murid yang baik, yang duduk diam seperti Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapa, ke dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu firman Tuhan boleh berbuah dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saja untuk semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kau kebenaran yang Benar Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Yesus, Yesus. dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, mau mengikuti apa mau-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
setiap hidup kami. Kami percaya Engkau selalu ada di setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau terang baik. Ini hidup kami. Kami menyerahkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak bisa menjauh dari Engkau Yesus. Kami tidak bisa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Buat penghiburan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan yang selalu menolong kami. Yang selalu menemani kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yes, terima kasih Yesus. Kalau ku hidup, yes, ku hidup bagimu, yes, hatiku tetap. Terima kasih Tuhan, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, saya serahkan pada Hamba-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Itulah kebesaran Tuhan dalam hidup kami Bapa. Bahwa dunia tidak bisa menjauhkan kasih-Mu dari kami yang orang percaya ini. Terima kasih untuk ibadah yang kedua, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bapa, kami sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Saatnya kami akan duduk Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai selesai kami serahkan dalam tangan Tuhan, memberikan kekuatan juga kepada hamba-Mu dalam menyampaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua yang melayani pada ibadah yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, Tuhan Yesus Kristus sumber berkat kiranya melimpahkan berkat-Nya atas kita semuanya. Shalom. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Ibadah pertama dan ibadah kedua sama. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semuanya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Rasul Paulus sangat rindu, ya, berkobar-kobar hatinya untuk pergi ke Roma
untuk memberitakan firman Tuhan. Baik kepada yang sudah mendengarkan, baik juga kepada yang belum mendengarkan. Itulah alasan yang besar di dalam hati Rasul Paulus, sehingga dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, sebenarnya bahasa aslinya dikatakan itu bahwa sebab aku tidak malu memberitakan Injil. Aku tidak malu karena Injil. Ya. Apa alasannya dia berbicara bahwa tidak malu memberitakan Injil? Tidak malu memberitakan firman Tuhan di sana atau kepada setiap orang. Alasannya adalah karena bisa saja bagi setiap orang yang percaya, ya karena dengan ejekan, dengan olokan orang lain, di mana Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus mati di kayu salib, digantung. Bahwa pikiran orang lain, Tuhan itu tidak akan mati. Tidak mungkin dibunuh yang namanya Tuhan. Itu yang membuat alasan ini dia berbicara, aku tidak malu karena Injil. Tetapi justru karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Itu yang membuat dia bersemangat untuk datang kepada bangsa Roma dan menyampaikan firman Tuhan supaya mereka mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik kepada orang yang sudah pernah mendengar, baik juga kepada yang belum khususnya. Kenapa firman Tuhan masih disampaikan kepada orang yang sudah pernah mendengar? Bapak Ibu saudara sudah pernah dengar firman Tuhan? Sudah pernah dengar firman Tuhan? Berat amat aminnya. Ya. Tetapi masih butuh firman Tuhan. Karena di dalam perjalanan kita banyak hal yang kita lalui yang bisa membuat firman yang kita dengarkan itu menjadi lupa. Jadi selalu diingatkan untuk menguatkan iman kita supaya kita tetap percaya bahwa Injil itu, firman Tuhan itu menyelamatkan orang yang percaya. Orang yang percaya aja Bapak Ibu saudara-saudara ya. Orang yang percaya atau orang yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah berita tentang perbuatan Allah yang kuat, yang dahsyat, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Karena Injil itu bisa mengubah cara pola pandang dari setiap orang. Ya. Yang tadinya manusia yang tidak bisa mengerti tentang kebenaran menjadi mengerti kebenaran. Yang tadinya manusia yang hidupnya tidak memahami tentang masa depan hidupnya, ketika mendengarkan firman Tuhan mengerti tentang masa depan hidupnya. Yang tadinya hidupnya tidak tahu kemana harus arah jalannya, setelah dia mendengarkan firman Tuhan menjadi tahu tujuan hidupnya. Jadi Injil adalah berita tentang perbuatan Allah yang kuat. Artinya Allah telah menyerahkan Yesus karena pelanggaran kita dan membangkitkan dia karena pembenaran kita. Nah, itu alasan Rasul Paulus, makanya aku tidak malu. Karena dikatakan di sini di dalam Roma pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Itu alasannya tadi. Jadi aku tidak malu karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi jangan malu bersaksi Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Jangan malu bersaksi. Amin. Saksikan Kristus itu adalah hidup. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tidak ada jalan lain selain daripada di dalam Yesus Kristus. Dengan berita Injil kita mengerti bahwa Tuhan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dikalahkan semuanya. Ketika Yesus Kristus katakan demikian, semuanya telah selesai. Udah selesai semuanya Bapak Ibu saudara-saudara. Dosa itu sudah kalah. Maut sudah dikalahkan.
Tuhan katakan udah selesai semuanya. Langsung begitu ya kalau kita lihat filmnya. Jadi dengan berita Injil tadi kita mengerti bahwa Tuhan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut dan membukakan jalan menuju kehidupan yang baru. Terbuka jalan yang baru bagi manusia yang tadinya di bawah kuasa dosa, di bawah hukum Taurat. Terbuka jalan yang baru, yaitu jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah kekuatan Injil. Yang tadinya mengeraskan hati, bisa melembutkan hatinya. Yang tadinya tidak waras, sekarang jadi waras, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang tadinya pelin-pelan, sekarang jalannya jadi lurus. Roma 8 ayat 1-4 demikian bunyinya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yaitu serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi semua ditimpakan kepada Yesus Kristus sebagai manusia di kayu salib. Yang seharusnya kita yang harus disalib. Yang seharusnya kita yang harus mati. Tetapi ditimpakan kepada Yesus. Diberikan kepada Yesus Kristus. Supaya kita mendapat jalan keluar. Yaitu keselamatan di dalam Yesus itu sendiri. Karena itu kita memperoleh pengampunan. Karena sudah ada jalan keluar. Sudah mendapatkan pengampunan. Sudah terbuka jalan. Kemudian hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat yang pertama. Ada damai di dalam kehidupan kita. Ada sejahtera. Kemudian bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yaitu di dalam Roma 5 ayat yang kedua. Bermegah dalam pengharapan. Walaupun di dalam pengharapan yang kita lalui hari lepas hari, banyak pergumulan, banyak tantangan, ada gelombang, ada duri, ada air mata di dalamnya. Tetapi kita tetap mempunyai pengharapan menerima kemuliaan Allah. Nah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, bermegah, bersukacita di dalamnya. Amin. Injil mengandung kekuatan ilahi karena Injil adalah firman Allah. Itu kita harus percaya. Dan apabila Allah berfirman, maka sesuatu akan terjadi atau apapun bisa terjadi sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ketiga, kemudian firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Yeremia 23:9. Apapun bisa terlaksana, tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Itulah kekuatan daripada Injil Kristus. Kemudian Injil menyelamatkan. Mengapa manusia sih harus diselamatkan? Ada apa? Berarti ada masalah sebenarnya, ya. Ada masalah. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia itu terputus total. Manusia itu tidak bisa membuat dia itu supaya berhubungan lagi kepada Tuhan. Karena mereka yang tidak kudus dengan yang kudus tidak bisa berhubungan. Ya. Oleh karena itu mereka diasingkan. Apapun yang mereka perbuat untuk membuat mereka itu berhubungan dengan Allah tidak bisa. Karena gelap dan terangnya itu tidak bisa berhubungan, bersatu. Oleh karena itu Allah punya inisiatif sendiri dalam dirinya. Bukan karena Adam dan Hawa. Ya, punya inisiatif bagaimana caranya. Manusia yang sebentuk dengan tangan saya. Yang segambar dengan saya. Dan ada napas hidup yang saya berikan. Bagaimana supaya itu kembali kepada saya. Punya inisiatif sendiri. Bukan karena perbuatan saya baik. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita pintar, cerdik, pandai.
Tidak ada alasan itu. Tapi dia sendiri yang berinisiatif. Dan inisiatornya Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang bertindak itu dia sendiri. Di dalam Yesus Kristus turun ke dunia. Untuk menyelamatkan manusia. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Justru hukum Taurat itu membuat kita semakin banyak berdosa. Tidak ada manusia yang mampu mengimbangi perintah dalam hukum Taurat. Apa yang Tuhan sudah buat di sana tidak bisa dilakukan oleh manusia. Justru manusia itu semakin banyak berdosa. Semakin mengerti hukum Taurat, semakin banyak berdosa. Sama seperti pelanggaran kita kalau dari sini sampai ke Senen itu, ya ibaratnya ada 20 yang kita tahu dari sini baru 1 lampu merah, ternyata di 20. Semakin kita lewati sampai 20 berarti udah banyak dosa yang kita lakukan. Karena satu pun tidak ada yang bisa kita lewati dengan sempurna. Ibaratnya lampu merah, tabrak, lampu merah, tabrak, lampu merah, tabrak. Seperti itulah di dalam hukum Taurat. Akan tetapi dengan percaya kepada Injil kita diselamatkan dari murka Allah. Dengan percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Injil, kita mendapatkan keselamatan dari murka Allah. Jadi murka Allah itu ditiadakan di dalam penyaliban Yesus Kristus. Yang tadinya siapa yang mendapat murka itu? Kita, saya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang harus dimurkai oleh karena dosa dan kesalahan. Oleh karena pelanggaran Adam dan Hawa. Maka sampai pada saat ini bagi orang yang masih hidup di dalam hukum Taurat. Mereka itu akan dikatakan di situ terkutuk. Karena tidak bisa melaksanakan hukum Taurat itu. Roma 8 ayat 1-18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah biasanya manusia itu selalu menganggap dirinya benar walaupun sudah salah. Biasanya manusia itu kalau salah ditegur, tapi justru dia yang lebih bagus, lebih benar. Lebih menganggap dirinya itu benar daripada yang menegur. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan di jalan raya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara pernah di jalan raya naik motor, naik mobil, ada yang melanggar lalu lintas, melawan arah. Kalau kita tegur, malah dia yang lebih galak. Malah dia yang lebih merasa benar. Ya, seperti itulah tindakan manusia di dalam hukum Taurat. Selalu melakukan kesalahan, selalu menganggap dirinya benar. Nah, dengan demikian kita luput dari kematian. Karena diselamatkan tadi dari murka Allah, dengan demikian kita luput dari kematian. 2 Korintus 7 ayat 10. Kemudian kita luput dari kebinasaan. Kemudian semua itu dihasilkan dari pengampunan dosa. Dan disertai pemberian kemuliaan dalam kerajaan yang kekal. Filipi 3 ayat 20. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila kita menganggap bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang yang paling beruntung. Amin. Kita adalah orang yang paling disayang Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila Injil yang diberitakan sudah kita dengarkan, sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Ada orang berkata begini, apakah di gereja itu semuanya orang percaya? Betul, percaya. Apakah dia sudah mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Yang bisa menjawab siapa? Pribadi-pribadi. Ya. Ada orang berkata percaya sama Yesus, percaya. Iblis saja percaya, ada di Alkitab loh. Nah kalau ada jemaat berkata saya percaya. Saya mau tekankan di sini, kepercayaan itu harus mengakui. Harus ada pengakuan mutlak. Ya, pengakuan itu paling tidak yaitu menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, secara pribadi. Setelah itu memberikan diri dibaptis, ya, itu sebagai pengakuan di muka umum kepada dunia ini, mengakui
dan di hadapan Tuhan bahwa dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Jadi dibaptis itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya tenggelamkan saja. Itu sebagai bukti udah mengakui dan menyaksikan kepada semua orang yang melihat, bahkan kepada bumi ini, aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan saya. Itu pengakuan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Jadi kalau ada orang katanya udah bertobat tapi dibaptis, di mana ada orang Lampung katanya dibaptis di Lampung udah 5 kali, dibaptis Jakarta 2 kali, dibawa lagi ke Yerusalem dibaptis sampai 7 kali dibaptis. Wah, itu bahaya Bapak Ibu Saudara-saudara. Berarti tidak mengakui. Ya. Tidak percaya kepada Yesus. Tidak yakin akan firman Tuhan. Tidak yakin akan Injil Kristus itu yang menyelamatkan dia. Roma 3 ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Maksudnya itu semuanya itu sudah disaksikan dari zaman dahulu. Sebelum Yesus Kristus lahir sudah diberitahukan dulu. Ya. Sudah ada nubuatan tentang Yesus Kristus. Jadi kalau dulu sebelum diberitahukan atau lahir dulu baru diberitahukan, mungkin kita pun tidak ada di sini Bapak Saudara-saudara. Ya, ini ada dari berbagai latar belakang, suku, ras, bahasa ini. Mungkin kita tidak bertemu, tidak mengerti siapa Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa itu Sarmen. Ya, tidak tahu. Tapi karena dari dahulu sudah dinubuatkan tentang Yesus Kristus, itu yang membuat kita bertemu di sini. Karena kita sama-sama percaya Injil. Amin. Karena kita menjadi sama-sama percaya kepada berita Injil yang menyelamatkan itu. Sekali lagi saya bacakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa tadi diselamatkan? Sudah jelas karena manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang mari kita lihat siapa saja yang dipercayakan tadi. Semua orang yang percaya. Nah, kita akan masuk kepada pertama-tama. Ada dikatakan di sana pertama-tama orang Yahudi tetapi juga Yunani. Ini merupakan keterangan kepada setiap tanpa terkecuali, maksudnya siapapun. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapat keselamatan. Namun demikian, ini harus kita dengar baik-baik. Allah juga menetapkan bangsa Yahudi menjadi bangsa pilihan yang utama. Ada keistimewaan. Ya, mulai dari zaman Abraham sampai pada zaman Kristus. Sebab hanya kepada merekalah keselamatan diperkenalkan. Yang awalnya keselamatan itu hanya diberitahukan kepada bangsa Yahudi. Tidak ada kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya. Mereka yang ada di hati Allah, mereka yang ada di hati Tuhan. Sesudah kedatangan Kristus, bangsa-bangsa lain pun memperoleh karunia Allah. Namun bangsa Yahudi tetap merupakan yang pertama. Mereka tetap bangsa pilihan Allah. Hal ini dapat diuraikan Paulus dalam Roma 11. Nanti baca Roma 11 semuanya ya. Bapak Ibu Saudara, baca Roma pasal 11 semuanya di rumah. Kalau dijelaskan semua nanti terlalu panjang. Bisa 2 jam. Bapak Ibu Saudara, nanti jadi menguap. Jadi membosankan. Ya. Saya harap nanti Bapak Ibu Saudara, setelah itu dibaca nanti boleh bercerita kepada tetangga. Amin. Siap bercerita kepada tetangga? Amin, agak kurang. Rasul Paulus kan dia bilang, saya bergelora hati saya. Saya tidak mau peduli. Ada yang siap di sini? Kalau tidak bisa dengan mulut, dengan apa Bapak Saudara-saudara? Dengan tingkah laku. Ya, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita. Itu adalah firman yang hidup. Tuhan pakai. Kan dikatakan, kamu adalah surat yang tertulis, terbuka, bisa dibaca oleh semua orang. Demikianlah hidup kita. Ya.
Kalau sikap hidup kita menjadi baik, orang lain akan melihat. Itu menceritakan lewat tindakan hidup. Karena memang betul, tidak semua kita diberikan karunia untuk berani berbicara tentang firman Tuhan kepada orang di sekitar kita. Tidak semuanya. Ada orang yang berani naik mobil, di mobil duduk, di sampingnya ada, langsung buka firman Tuhan. Ada yang berani diberikan karunia seperti itu. Ada dia duduk di halte, dia dekatin kepada orang, dia buka di sana, dia ceritakan kepada orang lain yang di samping. Ada yang diberikan karunia seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dikatakan tadi secara khusus kepada bangsa Israel. Nah kemudian kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dikatakan Rasul Paulus sebagai pohon zaitun yang dicangkokkan. Ya, makanya dikatakan kepada bangsa Yahudi, juga kepada bangsa Yunani. Maksudnya kepada bangsa Yunani, kepada setiap itu menunjuk kepada pribadi siapapun di dunia ini yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dipimpin kepada iman dan memimpin kepada iman. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam penerimaan kita kepada Yesus Kristus, ya, itu akan dilihat dari perjalanan iman kita. Iman itu disetarakan atau disamakan dengan kesetiaan. Ya. Iman itu disetarakan dengan kesetiaan. Karena di dalam perjalanan hidup kita mulai awal sampai kepada kedatangan Kristus atau sampai kepada di mana kita sudah selesai bertugas di bumi ini akan dibuktikan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tadi di awal sudah saya katakan, di dalam pergumulan apa tetap setia, di dalam sakit penyakit apa tetap setia, di dalam duri yang kamu lewati apa tetap setia, di dalam gelombang dihempaskan apakah tetap setia, itulah iman. Kalau tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan berarti imannya kuat. Makanya dia bilang itu, aku rindu bertemu dengan kamu. Karena ada kalanya jemaat itu lemah iman. Nah ketika bertemu dikuatkan. Injil itu kuat, Injil itu dahsyat, menyelamatkan. Diberikan kepada mereka kekuatan supaya mereka tetap teguh imannya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, karena apapun yang kita katakan, kita yakin semuanya itu, setiap orang itu imannya berbeda. Ya, jatuh bangun bisa terjadi seperti itu. Tetapi Tuhan mau di dalam setiap situasi dan kondisi apapun yang kita alami, Tuhan mau iman kita itu tetap teguh seperti batu karang. Amin. Jadi setialah sampai mati setia Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada air mata di sana, yes. Ada pukulan di sana, iya. Kadang kita diperlakukan seperti membangun rumah atau membuat mimbar ini. Ada gergaji dipotong, ada palu memaku. Seperti itu. Ada kalanya dilempar. Seperti itulah hidup orang percaya di dunia ini. Mengapa seperti itu? Karena kita adalah pengembara Bapak Ibu Saudara-saudara. Pengembara, musafir, tempat kita bukan di sini. Biasanya orang menumpang itu selalu tidak kurang dihargai. Namanya juga menumpang. Karena tempat kita bukan di sini, tempat kita di surga. Ya. Kita di sini sementara. Kata Rasul Paulus, kita hanya mampir di sini, singgah. Ya. Holiday di sini, di bumi. Itu yang membuat keimanan kita itu tetap maju, tetap berharap bergantung kepada Tuhan. Karena ada yang akan dicapai. Yang dicapai itu apa? Surga, bukan neraka Bapak Ibu Saudara-saudara. Paulus memberikan pengertian tentang iman sama dengan kesetiaan tadi. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahan imanmu. Dalam segala hal, dalam penganiayaan, dalam penindasan yang kamu derita. Itu Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika. Aku melihat imanmu.
Di dalam penindasan pun kamu tetap setia kepada Tuhan. Di dalam penganiayaan kamu tetap berharap kepada Tuhan. Itu buktinya iman Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Kita bersyukur di Indonesia masih bisa kita seperti ini, bebas memuji memuliakan nama Tuhan. Ada kalanya kita tidak mendapat tempat. Apakah kita tetap setia? Apakah iman kita tetap maju, teguh? Akan dilihat dari kesetiaan perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Iman berarti percaya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 15. 1 Korintus 15 ayat 17. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu. Sekarang kita yang disuruh uji dirimu. Bagaimana cara menguji dirinya? Di dalam keadaan yang tidak seperti apa yang kita pikirkan. Tadi saya katakan itu di dalam penganiayaan seperti jemaat di Tesalonika itu. Apa kamu tetap berdiri teguh? Di dalam penindasan, apa kamu tetap bergantung kepada Tuhan? Kemudian iman itu sama dengan pengharapan juga. Pengharapan yang teguh atau batu karang yang teguh. Makanya Yesus Kristus itu kan disebut sebagai batu karang yang teguh. Ada apa dengan batu karang? Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sering ke pantai itu, ya, sebesar apapun ombak itu dia tidak bergeming. Dia tetap berdiri kokoh. Seperti itulah yang dikatakan iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Ya. Kemudian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam kebanyakan surat-surat Paulus, iman berarti sikap menerima secara mutlak dan percaya tanpa syarat. Tidak harus begini dulu baru saya percaya. Harus membuat ini dulu baru saya percaya. Saya harus melihat dulu baru saya percaya. Tidak. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, tapi walaupun saya tidak melihat tapi saya percaya. Mutlak tanpa syarat. Jadi boleh datang ke gereja. Kalau ada sembako, oh yes. Kalau ada supermi, yes. Jadi gereja supermi. Ada yang berbicara seperti itu. Di sini tidak ada. Puji Tuhan. Jemaat Gereja Fajar Baru luar biasa. Amin. Seperti itu. Karena imannya teguh Bapak Ibu Saudara-saudara. Iman diawali dengan kesediaan untuk menerima kebenaran tentang Injil. Ya, kesediaan kita untuk menerima Injil itu, kesediaan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tadi kata tanpa syarat, karena semuanya diberikan dengan gratis, bukan karena perbuatan kita, tapi Tuhan yang melakukannya. Nah, berita Injil ini membuat setiap orang percaya menjadi mengerti akan keadaan di hadapan Allah. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan Injil itu, jadi kita mengerti keadaan kita. Oh, status saya sekarang begini. Status saya ternyata sudah diselamatkan dalam perjalanan. Terus dalam iman tadi terus berjalan. Sampai kepada di mana Tuhan sudah memberikan tugas selesai buat kita di bumi ini. Atau sampai Tuhan datang yang kedua kali. Seperti itu. Allah memperlakukan orang berdosa seolah-olah orang itu tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Jadi ketika kita sudah ditebus, sudah dibenarkan tadi, seolah-olah kita ini dibuat Tuhan ini tidak pernah melakukan apapun kesalahan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan Tuhan tidak pernah mengingat, kamu dulu salah begini dan ini, bertingkah aja kamu. Tidak. Tuhan itu membuat kita seperti anak yang disayang Bapak Ibu Saudara-saudara. Dikasihi, diayomi. Seolah-olah kita tidak pernah melakukan hal yang salah. Disucikan, dibenarkan. Allah tidak memperlakukan sebagai orang yang bersalah yang harus dihukum dan tidak membuat dia kamu dulunya orang yang bersalah sekarang kamu dihukum. Tidak. Ya, tetapi sebagai anak yang dikasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa begitu besar kasih Allah akan dunia ini? Kenapa? Karena ditebus dengan darah yang mahal. Bukan karena saya pintar, bukan karena kita pintar, bukan karena cerdik, bukan karena kita pandai, bukan. Tetapi karena Yesus Kristus yang mengasihi kita, Allah Bapa yang mengasihi kita.
Dibenarkan berarti memasuki suatu hubungan yang baru dengan Allah. Orang percaya berada dalam situasi ini bukan karena apa yang kita lakukan, ya, tetapi semua karena apa yang Dia lakukan. Bukan karena apa yang kita lakukan maka kita masuk kepada situasi di mana kita dibenarkan, disucikan oleh Tuhan, tetapi oleh apa yang telah dilakukan oleh Dia, yaitu Allah kita sendiri. Jadi kata lain, jangan bangga dalam arti jangan jadi sombong. Karena kita selamat, jangan jadi sombong. Tetapi justru kita menjadi rendah hati, betapa aku berharga ternyata di mata Tuhan. Aku disayang Tuhan, yang tadinya saya ini harus mati, masuk ke dalam maut neraka jahanam. Tapi aku disayang Tuhan. Itu kita harus sadari Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi dan kondisi kita berarti sudah berbeda, yang lama sampai kepada yang sekarang menjadi yang baru. Yang terakhir, dengan demikian orang percaya mengerti kekuatan Injil yang dapat mengubah setiap segi kehidupan manusia menjadi percaya. Dapat mengubah. Betapapun bebalnya orang bisa diubah oleh Injil. Ya, betapa dahsyatnya. Orang yang sekeras apapun hatinya itu ketika mendengarkan firman Allah bisa berubah. Ya. Kemudian kehidupan manusia menjadi percaya. Kemudian diselamatkan dengan iman yang teguh. Bahwa Allah mengubah statusnya menjadi orang yang dibenarkan oleh perbuatan Allah sendiri. Ya, oleh perbuatan Allah sendiri. Dan bukan perbuatan kita. Amin. Jadi kita mengerti. Bukan karena perbuatan saya. Tetapi oleh semuanya oleh karena perbuatan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, jadilah Injil Kristus yang hidup bagi setiap orang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyatakanlah kita ini menjadi surat-surat Kristus. Ya, jadilah pemberita-pemberita. Saya katakan tadi tidak bisa lewat mulut, lewat tindakan kita sehari-hari. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga di dalam Yesus, terima kasih kami bersyukur mengerti tentang kekuatan Injil. Di mana kami diselamatkan Tuhan bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan yang melakukannya. Kami orang yang berdosa dibenarkan Tuhan, disucikan bukan karena perbuatan kami, tapi semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan juga. Bapa, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Secara daging kami tidak mampu karena banyak tantangan pergumulan. Ada sakit penyakit, penindasan Tuhan. Ada juga Tuhan gelombang yang kami jalani, hadapi, ada duri. Tetapi biarlah iman kami teguh semuanya di situ Tuhan. Dan setia sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berbicara, biarlah Engkau tetap berbicara dalam hati kami Tuhan. Menyatakan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Sarmin. Hari ini saya ajak semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau kekuatan, sumber pengharapan, sumber
dalam nama Yesus, tidak salah jika kami menyandarkan diri kami kepada Tuhan. Tidak salah jika kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatunya termasuk diri kami ya Tuhan. Dan hari ini kami beribadah kepada Tuhan, baik dalam pujian kami, dalam ucapan syukur kami, dan juga Tuhan hati kami yang kami dibersihkan melalui firman Allah. Kami berdoa Tuhan, bagi kami sekalian yang sedang jemaat Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, yang menaikkan permohonannya kepada Tuhan. Kiranya Allah yang di surga, yang dekat juga dengan hati kami, menjawab doa-doa kami sekaliannya, meluruskan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami, meluruskan apa yang menjadi harapan-harapan kami sekaliannya. Dan kami percaya jika kami bersama-sama dengan Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena Allah memanggil kami adalah Allah yang setia. Allah memanggil kami adalah Allah yang luar biasa. Untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Untuk melakukan hal-hal yang luar biasa daripada Allah ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Kuatkanlah ya Tuhan iman kami sekalian ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, yang datang kepada Tuhan dengan beban berat, berikan kepada mereka Tuhan kami sekalian ya kekuatan. Bagi kami yang datang kepada Tuhan dengan sakit, Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan yang berharap kepada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan kesembuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memberikan solusi bagi apa yang kami boleh usahakan ya Tuhan. Sehingga firman-Mu amin ya Tuhan. Tuhan memanggil kami untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Tuhan memanggil kami ya Tuhan untuk disertai dan mendapatkan hal yang terbaik daripada Allah ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan pulanglah dengan berkat yang daripada Allah Bapa yang di surga, kemurahan daripada anaknya yang tunggal Kristus Yesus, dan penyertaan perlindungan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian ya, sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Engkau besar. Saat pulang Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus telah memberkati kita.